Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, karena sebagai Allah, Dia memiliki kuasa dan kemuliaan yang setara dengan Bapa, kaya dalam segala kemuliaan dan berkat dari dunia atas. Namun oleh karena kita, Dia bukan hanya menjadi manusia untuk kita, namun juga menjadi miskin. Dikatakan dalam firman Tuhan, yang oleh karena kamu Dia menjadi miskin. Ungkapan ini, menjadi miskin, menekankan pada inkarnasi Yesus lahir dari seorang wanita, perawan, petani muda, ke dalam kehidupan seorang tukang kayu desa. Tetapi Dia adalah Allah dalam bentuk manusia. Hanya saja Dia lahir dalam keadaan miskin, hidup miskin, dan mati dalam kemiskinan. Dan ini adalah untuk kebaikan kita, supaya dengan demikian kita dijadikan kaya. Supaya kita menjadi kaya oleh kemiskinannya. Paulus menekankan bahwa inkarnasi Yesus adalah untuk yang pertama, Dia datang untuk mati mengganti kita untuk dosa-dosa kita. Yang kedua, Dia datang untuk memberi kita contoh untuk diikuti, supaya kita menjadi kaya, kaya dalam kasih dan anugerah Allah, kaya dalam berkat-berkat dan janji-janji Allah, kaya dalam pengharapan akan kehidupan yang kekal, dan menjadi ahli waris dalam kerajaan sorga. Karena itulah Paulus berharap agar jemaat Korintus termotivasi karena melihat teladan Yesus. Paulus ingin agar jemaat Korintus dapat melihat kesempatan untuk menolong jemaat di Yerusalem sebagai sebuah anugerah dari Allah. Paulus meminta jemaat Korintus untuk melakukan pelayanan kasih. Mengapa? Karena yang pertama, karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang kita miliki adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah
karena belum tentu semua orang bisa memberi. Yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin, agar kita yang miskin menjadi kaya. Ini adalah alasan yang baik mengapa kita harus bermurah hati kepada orang miskin dengan apa yang kita miliki. Karena kita sendiri hidup karena kemurahan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.